Kemudian juga gunung Uhudnya sendiri, itu adalah gunung yang sangat unik. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, Nabi SAW mengatakan Uhudun jabalun min jibalil jannah. Uhud itu salah satu dari gunung-gunung surga. Sebagaimana Bapak Ibu lihat sekarang di kota Madinah, baik secara live langsung atau Bapak Ibu searching, lihat di media sekarang gunung Uhud, begitu nanti Bapak Ibu akan lihat dia di surga. Dan satu-satunya gunung yang Nabi SAW sebutkan dalam sabda beliau, Uhudun nuhibbuhu wa yuhibbuna. Uhud itu kami mencintainya. Nabi SAW mencintai gunung itu. Dan dia pun mencintai kami. Itu hanya gunung Uhud. Belum ada satupun riwayat Nabi SAW sebutkan tentang pujian seperti ini, seperti gunung Uhud. Gunung surga, dan juga di situ Nabi SAW mengatakan mencintainya. Belum lagi ada sejarah peperangan itu sendiri. Di situ ada para syuhada Uhud. Bagaimana perjuangan mereka dan bagaimana Nabi SAW menggambarkan pada saat melihat jenazah Hamzah radhiyallahu anhu, pamannya yang hidungnya terpotong, mukanya tercabit-cabit karena dimutilasi, dadanya terbelah. Lalu beliau mengatakan secara live kepada para sahabat yang hadir di situ, mengatakan sesungguhnya aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Hamzah ini sedang bertelekan di dipan-dipannya di surga. Supaya memberikan gambaran kepada kita, memang proses untuk mendapatkan mati syahid, jasad itu akan dibunuh oleh musuh. Teman-teman kita sekarang di Gaza, pada saat kepala mereka dibom hancur, rumah mereka hancur, tubuh mereka tercabit-cabit, memang itulah proses mati syahid. Dan itu digambarkan dalam gambaran Nabi SAW tentang syuhada Badar, syuhada Uhud. Dan dua peperangan ini, terutama perang Uhud, yang paling banyak syuhadanya. Di perang Badar itu hanya 60 orang. Di perang Uhud 70 orang. Peperangan yang setelahnya, perang Khandak, perang Fathi Makkah, Bani Mustaliq, perang Hunain, kemudian perang Tabuk. Tidak ada korban di kalangan muslimin kecuali berapa orang saja. Yang paling besar korbannya syuhada itu adalah perang Uhud. Dan Allah menggambarkan tentang syuhada ini dalam Al-Quran, wa yattakhidha minkum syuhada. Memang Allah pilih secara khusus siapa yang mati syahid itu. Bapak Ibu kalau ikut peperangan pun belum tentu mati. Yang mati itu yang orang paling ikhlas. Dan sekian banyak pelajaran yang bisa kita ambil di perang Uhud. Oleh karena itu mungkin seperti Dr. Subandi dan teman-teman, kalau di sini pernah ada yang ikut Uhud Tour, tidak asing. Apalagi kalau ngikutin secara langsung atau mengikuti live mungkin. Kalau kami sedang city tour di Madinah dan di lokasi Uhud, itu pasti tahu. Saya akan menghabiskan waktu tidak kurang dari 50 menit sampai 60 menit di lokasi perang Uhud untuk merincikan secara detail bagaimana peperangan itu terjadi. Sebabnya, bagaimana awal pembentukan pasukan, ya siapa saja sahabat-sahabat yang mati syahid, bagaimana proses peperangan sampai akhirnya ditutup peperangan tersebut dengan kemenangan kaum muslimin di lokasi Hamrat Asad. Saya ajak semua jemaah Uhud selama mereka mampu. Walaupun misalnya sudah tua, selama mereka mampu kami ajak naik ke Bukit Pemanah. Dengan tujuan ada digal dengan Jabar Rumat, Bukit Pemanah. Nabi SAW meletakkan 50 pemanah di situ khusus untuk menghadang pasukan Quraisy. Dan itu betul-betul memang mendatangkan kemenangan di awal peperangan. Nanti dari 50 orang itu ada 43 orang yang melanggar titah Nabi SAW. Nabi larang turun tapi mereka turun. Barulah terjadi kekalahan di kalangan kaum muslimin. Dan tidak sedikit di antara jemaah kami yang meneteskan air mata di lokasi perang Uhud itu. Awalnya travel kami bernama KHB Tour. Namun saya bilang sama teman-teman tim, ini kalau menggunakan nama KHB seakan-akan sangat fanatik. Saya coba berusaha mencari inspirasi nama. Pas di lokasi Uhud, Allah seperti mengilhamkan dalam hati saya, kenapa nggak pakai nama ini? Maka ini sebabnya Bapak Ibu sekalian, kami menamakan nama Uhud dengan tujuan untuk selalu terkenang peperangan ini. Karena saya melihat seperti ada pesan khusus dari Allah, karena semua jemaah haji, jemaah umrah kalau ke City Tour Madinah pasti mampir di situ. Tidak ada yang tidak mampir. Cuma sayangnya, umumnya travel tidak memaksimalkan lokasi Uhud. Kalau Bapak Ibu pernah umrah, atau pernah city tour tepatnya di Madinah, umumnya jemaah yang saya tanya ya, apakah Bapak Ibu mendapatkan informasi yang sama seperti kami tentang detail peperangan?
Siapa saja yang ikut peperangan, berapa jumlah muslimin, kenapa 300 kaum munafikin sempat meninggalkan kaum muslimin, siapa pimpinan mereka, lalu bagaimana kecamuk perang awal, dan seterusnya lah sampai akhir. Mereka semua mengatakan belum pernah mendapatkan sedetail ini. Umumnya travel datang ke lokasi Uhud, ini perang Uhud Bapak Ibu sekalian, 15-20 menit kemudian meninggalkan lokasi. Kadang-kadang cuma 10 menit saja sudah meninggalkan lokasi, menyampaikan ini lokasi Uhud, foto-foto kemudian pulang. Kalau bagi saya bukan begitu Bapak Ibu sekalian. Sayang jemaah haji, jemaah umrah sudah meluangkan waktunya 9 hari kalau umrah reguler misalnya, kalau haji bisa sampai belasan hari. Kemudian mereka sudah siapkan diri untuk menerima iman dan ilmu, lalu kita tidak maksimalkan. Ini kenapa kami namakan Uhud Tour. Dan kalau tadi Bapak Ibu dengar, ada payungnya perusahaan yang lebih besar lagi dari Uhud, yang Allah amanahkan di pundak kami namakan Ghazwa Enterprise. Ghazwa itu Bapak Ibu sekalian dalam bahasa Arab ya, semua peperangan Nabi namanya Ghazwa. Kalau Nabi SAW hadir, namanya Ghazwa. Makanya kalau Bapak Ibu baca perang Badr, ditulis Ghazwat Badr. Uhud, Ghazwat Uhud. Ya, yang Nabi hadir namanya Ghazwa. Kalau Nabi tidak hadir, bahasa Arabnya ma'arakah, peperangan saja secara umum. Ya, atau Sariyah, pasukan kecil yang Nabi utus. Ini kami bentuk nama Ghazwa Enterprise, agar kita bisa mengenang semua peperangan Nabi. Kedepannya kami akan bentuk insya Allah menggunakan nama Badr, nama Hunain, nama Tabuk, nama Fathi Makkah. Hampir semua nanti unit usaha kami akan coba masuk ke sana dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kedepannya kami akan buka travel baru insya Allah, yang kami akan namakan Badr. Itu nanti khusus untuk menyentuh kelas middle ke bawah, atau menengah ke bawah. Dan ini Uhud Tour memang kami gunakan untuk menengah ke atas. Itu sebab nama dulu. Kemudian yang kedua, tadi fasilitas sempat disinggung. Saya memang pribadi ini bukan berlebihan Bapak Ibu sekalian. Bukan berlebihan sama sekali. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini, kalau ada teman-teman yang punya travel, juga pikirkan hal yang sama. Kenapa teman-teman kita tidak pikirkan fasilitas yang kita berikan jemaah itu bisa bermanfaat jangka panjang untuk mereka. Selain promosi untuk travel, juga kita mendapatkan pahala. Sekarang jemaah kita berikan koper seperti kami tampilkan di depan sini. Banyak travel tidak memikirkan masalah ini. Mereka hanya berpikir bagaimana kasih koper, fasilitas, ya yang penting udah dipakai sekali, nanti nggak dipakai lagi nggak ada masalah. Sehingga kualitasnya sangat biasa. Alhamdulillah kami tulis di kopernya label Uhudnya, digunakan yang kualitasnya bagus. Kemudian koper ini nanti tujuannya selain jemaahnya puas pakai, itu pahalanya berapa banyak dengan mereka taruh pakaiannya, mereka pakai ibadah, dan pada saat pulang mereka bisa pakai penerbangan domestik misalnya. Manfaatnya besar sekali. Belum lagi kalau kita berikan yang lainnya, seperti gamis yang saya pakai. Di sini ada Bapak Ibu, lihat bapak-bapak kami siapkan gamis. Ibu-ibunya kami siapkan gamis yang syar'i. Jilbabnya besar, bajunya lebar, nyaman, kualitas kainnya sangat bagus. Dan tidak sedikit di antara jemaah kami pada saat pulang sengaja datang ke Uhud hanya untuk beli seragam kami saja. Sayang sekali. Bukan saya tidak ingin menggunakan batik, bukan. Batik sudah banyak travel yang pakai. Dan umumnya travel selalu pakai warna-warna yang ngejreng. Sehingga nanti kalau pulang mungkin sudah tidak dipakai lagi. Apalagi kalau ada nama misalnya. Tapi kalau gamis ini tujuannya, Bapak Ibu sekalian, ini target saya. Saya berharap orang lain pun ikutin, tidak masalah gitu ya. Ini bisa dipakai sholat. Pulang, tiba di sana, bisa dipakai sholat di Masjid Haram, Masjid Nabawi. Pulang ke Indonesia bisa dipakai sholat. Pergi sholat subuh, pergi sholat 5 waktu. Gamis biasa saja. Berapa banyak di antara ibu-ibu kami, ibu-ibu yang ikut Uhud Tour, alhamdulillah tadi sudah mencapai angka 10.000 orang secara total. Datang ke kantor beli lagi gamisnya. Karena mereka merasa nyaman memakainya gitu. Tujuannya untuk itu. Kita siapkan ada sampai perlengkapan medikurnya. Ada gunting kukunya. Supaya pada saat sunnah Nabi kita gunting kuku. Sunnahnya kalau ihram itu gunting kuku, cukur bulu ketiak, cukur bulu kemaluan gitu ya. Itu juga sudah kita siapkan. Kita siapkan botol minuman yang bisa dibawa ke Masjid Haram setiap saat. Bisa panas dan dingin. Dengan tujuan untuk bawa air zam-zam. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau itikaf duduk di masjid. Bisa bawa kopi dari kamar hotel. Semua kita pikirkan sampai hal yang detailnya. Kain ihram pun untuk bapak-bapak selain gamis, kami berikan kain ihram yang terbaik. Dengan logo Uhud Tour ada, sehingga jemaah itu kalau kececer lagi tawaf, itu bisa kita tahu, oh itu jemaah Uhud.
Karena ada logonya. Bajunya pun khas sekali. Kami punya 3 paket. Paket platinum yang tertinggi menggunakan semuanya hitam putih. Kopernya hitam putih. Dan di sini ada tas ransel untuk bapak-bapak. Alhamdulillah tas ransel ini pun tidak sedikit di antara jemaah yang pulang masih dipakai. Karena kualitas yang sangat bagus. Begitu juga dengan ibu-ibunya kami berikan tas ransel yang feminim dan ini juga bisa dipakai. Jangka panjang Alhamdulillah. Kita tidak katakan juga kualitasnya seperti internasional atau merek-merek terkenal. Tapi bisa dibandingkan setelah Bapak Ibu coba nanti. Alhamdulillah ini semua tujuannya untuk memberikan fasilitas yang terbaik buat jemaah. Bantal leher juga sama. Kita berikan yang terbaik misalnya. Supaya jemaah haji tadi 9 jam penerbangan bisa nyaman istirahat. Karena kadang-kadang agak sulit apalagi kalau di kelas ekonomi. Tidurnya kalau tidak punya bantal leher. Mungkin nanti bangun bisa pegel lehernya. Sampai kepada hal-hal yang seperti itu kita pikirkan semuanya. Dan beberapa fasilitas mungkin yang saya tidak ingat sekarang. Begitu juga kami mendahulukan penerbangan yang direct Bapak Ibu sekalian. Di Uhud Tour kami hanya menggunakan Saudi Airlines, direct atau Garuda. Karena penerbangan lain seperti Imarat, Qatar Air, Ittihad, semuanya itu pakai transit. Kalau tadinya harusnya 9 jam Bapak Ibu direct, maka bisa jadi 12-13 jam kena transit ke negara mereka gitu ya. Kami selalu dahulukan itu. Dan Uhud Tour saya selalu ingatkan teman-teman di kantor, ingat jalur kita selalu Medjet. Apa itu Medjet? Ke Madinah dulu baru nanti pulangnya dari Jeddah. Agar jemaah masuk Madinah dulu, adaptasi dengan cuaca, adaptasi dengan jam. Karena Saudi mundur 4 jam. Kalau Saudi jam 8 malam sholat isyaknya, berarti sudah jam 12 malam waktu kita. Biasa jemaah ngantuk. Belum terbiasa. Kalau kita masuk langsung ke Jeddah dan masuk Mekah umrah, sudah 9 jam di pesawat, belum 2 jam sebelumnya tunggu di bandara di Jakarta misalnya, atau mungkin kalau dari sini nanti ada yang direct dari Malang connecting misalnya, atau dari Surabaya nanti, kemudian mereka harus dari Jeddah masuk lagi umrah, 4-5 jam, 1,5 jam perjalanan dari Jeddah ke Mekah, umrahnya bisa 3 jam, itu luar biasa letihnya. Maka kalau Bapak Ibu cek jadwal kami, selalu pesawatnya direct, dan jalurnya Madinah Jeddah. Masuk Madinah dulu 4 hari 3 malam, baru kami pergi umrah, kemudian nanti pulangnya dari Jeddah, baru pulang ke Indonesia. Alhamdulillah kita juga bayar double Bapak Ibu sekalian. Uhud Tour selalu mengeluarkan biaya double. Bus kami sudah sewa direct, busnya semua kami siapkan yang VIP. Semuanya kalau yang sekarang 2024, busnya semua 2024. Kalau kami mau hemat seperti banyak travel lain, kami bisa menyiapkan bus Bapak Ibu 2018, 2019, tapi tentu akan beda kualitasnya. Kualitas AC, kualitas tempat duduk. Kami cari yang terbaik 2024. Yang paket kami yang pertama Platinum itu akan pakai bus VIP. Maksimal 30 seat. Maksimal 30 seat. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di IG kami. Kami juga nanti akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu langsung. Bisa Bapak Ibu kalau coba nanti melihat bagaimana gambarannya. Kami pakai bus VIP yang cuma 3 seat. Seatnya seperti kelas bisnis. 1 dan 2 di sebelah kiri. 1 di kanan. Atau kami pakai yang 2 bersebelahan cuma memang lebar kursinya dan luas. Itu VIP. Kalau untuk paket gold, pakaiannya itu coklat tua dan coklat muda. Dominan coklat tua. Dan bagian lengannya kalau laki-laki itu coklat muda. Ibu-ibu juga akan dapat baju yang mirip, cuma listnya bukan putih tapi warnanya coklat tua. Dan itu juga kopernya kita bedakan, ranselnya juga kita bedakan warnanya, sama dengan bantal lehernya. Kemudian di sana mereka akan pakai bus yang 50 seat, tapi baru 2024. Paket yang termurah adalah paket bronze. Kalau paket platinum itu adalah medium up, kami pakai hotelnya di Madinah Hilton. Kalau Bapak Ibu yang sudah tahu Madinah tidak asing. Hotel terbaik satu Madinah sekarang dekat Masjid Nabawi, Hotel Hilton. Makanannya, kamarnya, jaraknya. Maka Uhud Tour di paket Platinum hanya pakai Hilton saja. Dulu kami pakai Intercon Madinah. Tapi setelah saya lihat mereka turunkan kualitas makanannya, saya langsung pindahkan semua paket ke Hilton. Dan sampai hari ini kami dikejar oleh Intercon Madinah. Kenapa Uhud Tour pindah? Karena biasanya kami pakai paketnya Intercon Madinah sama Intercon Mekah kalau paket Platinum. Dan Intercon juga di Mekah, Darut Tauhid, tidak ada yang tidak asing. Kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Mekah, tidak asing dengan hotel Intercon. Hotel terbaik di Mekah, itu yang kami berikan fasilitas untuk Platinum. Turun langsung pelataran Masjidil Haram.
kualitas makanannya, kualitas kamar hotelnya, semuanya yang terbaik. Kalau gold itu adalah medium low dia. Maksudnya di sini dia bintang 5, tetapi dia di bawahnya platinum. Hotel yang dipakai di Madinah bisa Darul Iman, ya, Al-Haram, atau kita pakai Sofitel. Dan di Mekah pakai Hotel Fairmont atau hotel yang di Tower Jam. Bisa Fairmont, bisa kita di Ramadan kemarin pakai Movenpick, ya. Kemudian juga kita bisa pakai Swiss Al-Maqam. Kemudian ada juga paket bronze. Paket bronze Bapak Ibu sekalian yang bintang 3 di travel lain, kami kasih bintang 5. Di Mekah itu pakai Hotel Marriott di Jabal Umar, di belakangnya Intercon. Jadi memang fasilitasnya pun kami berikan yang terbaik dengan tujuan kalau jemaah nyaman beribadah, kami bukan hanya sekedar memikirkan masalah margin, tapi bagaimana jemaah bisa nyaman beribadah, mereka juga akhirnya mendoakan yang baik. Mereka puas, secara bisnis kami juga akan dipromosikan. Seperti itu gambarannya. Jadi kami berikan pesawat yang direct, kami berikan hotel yang terdekat, yang terbaik, kami berikan juga bus yang terbaik, kami juga kualitas selain fasilitas juga memberikan kualitas ibadah terbaik. Kalau saya bimbing langsung, saya langsung berikan panduannya, taklimnya rutin di Mekah sama Madinah sekali-sekali. Kemudian juga ada city tour, ada konsultasi keluarga. Saya berikan kesempatan. Kalau saya tidak berangkat, paket-paket kami tetap akan sama SOP-nya. Akan ada taklim dan juga yang kami pakai jasanya di sana sebagai tour leader bukan mukimin, bukan orang kita yang tinggal di sana. Sehingga mereka bukan backgroundnya agama, hanya karena sudah lama saja di Mekah atau Madinah, tapi kami pakai jasa mahasiswa. Dan itu kami kasih syarat minimal S2 atau S3, sehingga Bapak Ibu bisa konsultasi agama kepada teman-teman mahasiswa. Mereka bukan cuma seorang ustadz atau dai, tapi mereka juga bisa menjadi pelayan untuk Bapak Ibu sekalian. Begitu juga dengan di kota Taif, banyak travel pergi kota Taif, tapi mereka tidak pakai kereta gantung. Karena kalau pakai kereta gantung atau traveling itu, kita harus menyiapkan 2 bus Bapak Ibu sekalian. Bus ke daerah Hada namanya, itu sekitar 30 kilo dari kota Mekah sampai di kaki gunungnya Taif, lalu kita naik kereta gantung. Di atas kita harus sewain bus baru lagi. Busnya harus sama kualitasnya dengan yang di bawah. Kalau mau murah kami bisa buat seperti travel lain. Kami jalankan bus dari Mekah sampai ke Taif, jalan. Tidak pakai kereta gantung. Maka tidak ada pemandangan yang berbeda dengan melihat gunung-gunung batu, bisa tafakur dengan ciptaan Allah dengan kereta gantung itu misalnya. Di kota Taifnya, kami memberikan paket hotel bintang 5, makan di sana dengan puasnya, bukan hanya makan ala kadarnya. Dan kalau taklim di Mekah tidak sempat, maka kami akan adakan di kota Madinah. Begitu seterusnya. Dan perlu saya berikan sebuah poin plus di Uhud Tour Bapak Ibu sekalian. Saya selalu mewanti-wanti teman-teman staff yang membantu kami, tidak ada bahasa setaraf di Uhud Tour. Bapak Ibu tidak akan temukan di paket kami, Hotel Fairmont misalnya garis miring setaraf. Tidak ada setaraf. Kenapa banyak travel menggunakan kata-kata setaraf? Sedikit saya kasih gambaran. Karena mereka belum berani untuk men-DP hotel itu. Misalnya Hotel Fairmont atau Intercon di Mekah. Mereka cuma taruh di flyer, tes pasar dulu. Pasar ini kira-kira daftar nggak sih? Nah seperti itu. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian kalau ada pasar yang daftar misalnya 45 seat, mereka cari konsumen, dapatlah. Mereka baru coba mendaftar atau coba booking ke hotel tersebut. Kalau dapat mereka bayar, kalau tidak dapat mereka terpaksa pindah ke hotel lain, makanya di garis miringin setaraf. Atau ada sebagian travel, tanda kutip, dia mau ambil keuntungan lebih. Di Tower Zamzam, Tower Jam itu Bapak Ibu sekalian ada perbedaan harga hotel bintang 5. Fairmont sama Raffles lebih mahal daripada Movenpick sama Pullman misalnya. Sama-sama bintang 5. Selisihnya lumayan, berapa ratus real. Bisa saja karena mereka bilang setaraf, maka tadinya pilihannya Fairmont sama Movenpick, bisa Movenpick lebih murah. Maka mereka alihkan jemaah ke Movenpick untuk bisa menambah margin perusahaan. Ini tidak ada di Uhud Tour. Kami akan langsung kalau sudah taruh di flyer nama hotel tertentu, Bapak Ibu akan temukan hotel itu yang akan Anda nikmati nanti di Mekah. Tidak ada namanya setaraf. Itu pertama. Yang kedua, kami tidak kenal namanya hangus Bapak Ibu sekalian. Kecuali memang uang yang Bapak Ibu bayar itu sudah terlanjur memang dipotong oleh hotelnya atau dipotong oleh penerbangannya, maskapainya. Itu pun kalau ada sisanya kami akan kembalikan. Saya ingatkan teman-teman di kantor, tidak ada gharar bagi kita. Gharar itu merugikan salah satu dari dua pihak.
Kalau ada jemaah Bapak Ibu daftar di Uhud Tour, tiba-tiba Bapak Ibu punya uzur, nggak bisa berangkat, anaknya sakit, dianya sakit, lalu dia bilang, maaf saya mau batalkan penerbangan saya. Selama belum dipotong oleh hotel di Mekah sama Madinah, walaupun kami sudah DP, mereka masih izinkan untuk kita batalin 1 kamar, 2 kamar misalnya, atau maskapai masih mengizinkan kita untuk refund tiketnya. Maka kami akan kembalikan penuh uang itu. Dan kalau ada hotel yang sudah terlanjur dibayar oleh Bapak Ibu sekalian, pernah ada jemaah kami berangkat dari dari Sumatera, saya nggak usah sebutkan kotanya, beliau kebetulan naik bisnis kelas bertiga, dan ternyata 1 orang mertuanya tidak jadi berangkat. Pas di pesawat baru dia sampaikan kepada saya, Ustadz, ini boarding pass mertua saya nggak bisa saya pakai, mertua saya tiba-tiba nggak jadi berangkat. Tapi memang tiket sudah dibeli, boarding pass sudah ada. Kalau seperti ini nggak bisa lagi. Saya bilang, tapi afwan, tiket ini sudah nggak bisa dikembalikan. Dia bilang, nggak apa-apa Ustaz, kasih aja jemaah kalau ada yang mau pakai. Saya izin sama pramugarinya, saya tanya, tiket ini, boarding ini bisa dipakai nggak sama jemaah kami? Oh nggak bisa Pak Ustaz katanya. Karena ini sudah atas nama orang itu, maka tidak boleh pakai. Saya katakan kalau gitu kita kosongkan. Dan kamar hotel yang sudah dibayar di Mekah dan di Madinah, karena sudah tidak bisa dikembalikan, saya larang semua staf untuk pakai. Biarkan kosong sampai pemilik kamar itu menghalalkannya. Karena kami tidak ingin mencampur baurkan pendapatan kami dengan hal-hal yang haram. Ini poin yang kadang-kadang jarang dipikirkan gitu ya. Padahal sebenarnya harus jadi sebuah poin penting. Sebagai penutup mungkin di poin ini, saya juga ingin menambahkan, di Uhud Tour kami membuat Bapak Ibu sekalian plus, umroh plus. Umroh plus maksudnya kami akan mengunjungi negara-negara khusus yang punya sejarah Islam saja. Yang selama ini Uhud Tour lakukan di 4 negara. Yang pertama itu umroh plus Turki. Kenapa kami pilih Turki? Karena kami ingin menjelaskan kepada jemaah 600 tahun sejarah Utsmaniyah di sana, kita ringkaskan dalam 6 hari 5 malam. Nanti tanggal 25 Desember itu kami pilih karena pas, bukan karena Natalannya ya, tapi umumnya sekolah itu setelah kami cek selesai mereka ujian, anak-anak liburan itu tanggal 21 Desember. Sehingga Bapak Ibu jelas kalau mau bawa keluarganya bisa rekreasi. Apalagi ke Turki ini di bulan Desember, bulan salju. Orang kita pengen lihat salju ya. Maka kami ajak ke 3 kota di Istanbul, kemudian Bursa, dan juga kita akan ke Kapadokia. Yang biasa Bapak Ibu dengar ada balon udara. Nah itu biasanya kita akan coba untuk naik balon udara. Kalau tidak bisa, maka kita akan naik jeep padang pasir penggantinya. Karena balon udara ini tergantung cuaca. Kalau angin lagi kencang mereka tidak bisa terbang ya, seperti itulah. Itu yang paling difavoritkan. Kita berangkat tanggal 25 Desember sampai tanggal 30 Desember, 6 hari 5 malam. Semuanya fasilitasnya hotel bintang 5. Kemudian kita akan tetap pakai Saudi Airline khusus yang plus. Kita transit di Jeddah Bapak Ibu sekalian sekitar 2 jam. Pergi Jakarta Jeddah, transit sekitar 2 sampai 3 jam, baru kita ke Istanbul. Kenapa kami pilih Saudi Airline? Agar nanti pulangnya Bapak Ibu bisa direct dari Jeddah ke Indonesia. Sebenarnya bisa pakai Turkish Air, tapi Turkish Air perginya direct Jakarta Istanbul sekitar 13 jam, tapi pulangnya nanti dari Jeddah habis umroh, itu harus naik dulu ke Turki Istanbul, transit 3 jam baru pulang ke Indonesia, jadi bisa sampai 18 jam baru sampai di Indonesia. Yang kedua, kita ada plus Aqsa. Dan ini juga termasuk favorit, saya sering sekali memotivasi jemaah. Dan mungkin Bapak Ibu bisa lihat di luar ada buku kami sudah terbit, judulnya Palestina yang Terlupakan. Setelah saya datang ke sana sekitar 5 kali, saya bawa jemaah dan saya motivasi mereka tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kita masuk pakai visa resmi dan bisa masuk sholat di Masjid Aqsa. Saya buktikan sendiri, saya bawa jemaah, sampai ada di antara jemaah yang bawa anak-anak kecil mereka, ada yang bawa bayi. Kita aman. Ini terjadi sebelum penyerangan Gaza kemarin. Tapi setelah mereka menyerang Gaza, saya sempat memberhentikan ada 3 penerbangan Uhud Tour karena saya tidak tega untuk membayar visa ke pemerintah Israel. Itu memang kami berhentikan. Walaupun Masjid Aqsa terbuka sampai sekarang, masih dibuka peluang untuk datang ke sana. Kemungkinan kami akan coba buka lagi di waktu dekat, insya Allah kita akan buka lagi penerbangan ke Aqsa dengan tujuan agar jemaah tetap bisa sholat di sana dan bisa membawa sumbangan secara pribadi langsung ke Masjid Aqsa. Tapi yang bedanya kalau Turki kita bebas visa. Kita bisa ambil visa langsung di bandara di Turki. Karena ada kerjasama. Kalau Israel ini nggak bisa.
Kalau Bapak Ibu ingin nanti ikut paket kami plus Aqsa, perlu digarisbawahi harus 2 bulan sebelumnya. 2 bulan pengajuan visa, baru kemudian nama Bapak Ibu keluar. Itu pun mereka sering kali random, ada nama yang tidak keluar, tidak bisa berangkat masuk ke Masjid Aqsa. Biasanya yang tidak keluar namanya, visanya, kami akan buatkan paket tur di kota Amman atau di ibu kotanya Jordania. Karena kita berangkat ke Jordan, nanti naik bus masuk ke Masjid Aqsa. Nah di Jordan kami akan buatkan Bapak Ibu paket untuk semua jemaah. Baik yang masuk ke Aqsa atau tidak, kita akan datangi Gua Ashabul Kahfi. Kita akan kunjungi juga Wadi Ram, sebuah padang pasir yang memang diwisatakan oleh pemerintah Jordan. Di sana banyak orang-orang barat yang datang, mereka sengaja mau kenal kehidupan orang Badui, tinggal di kemah, merah susu unta atau susu kuda, susu domba. Mereka mau hidup kita tidak. Kita hanya menikmati makanan asli orang padang pasir di sana dan minum teh dan kopi mereka. Kemudian kita juga akan ke kota Petra, 7 keajaiban dunia. Baru kita masuk ke Aqsa, kita akan berbanyak sholat di Masjid Aqsa. Nah itu paket yang kedua. Paket yang ketiga kita ada plus Spanyol. Nah ini ada plus untuk mempelajari sejarah Islam di Andalusia dulu. Dan ini kami paketkan dengan Maroko biasanya. Kemudian yang keempat adalah paket Mesir. Ya, paket ke Mesir. Nah ini paket-paket plus. Dan Uhud Tour selalu Bapak Ibu sekalian plus dulu baru kemudian umroh. Kami tidak umroh dulu baru plus. Karena kalau kita plus umroh dulu biasanya jemaah banyak belanja oleh-oleh. Dan kalau pergi misalnya ke Turki, air zam-zam kita yang 5 liter itu biasanya dihitung 1 bagasi. Kalau dari Saudi kita pulang, kita ke Turki dulu misalnya, atau kita ke Aqsa dulu, lalu kita umroh, nanti dari Saudi lebih mudah. Ya, karena zam-zam itu tidak dihitung sebagai 1 bagasi, dan juga masih banyak kargo yang bisa kita kirim barang-barang kita ke Indonesia. Ini sedikit panjang saya jelaskan, tujuannya supaya Bapak Ibu tahu seperti apa, kenapa penyebab penamaan Uhud, dan seperti apa fasilitas yang kami berikan. Dan insya Allah kami akan terus menambah fasilitas kami, karena tujuannya bagaimana kita bisa meraih pahala jemaah. Dan di sini kebetulan ada CSCS kami yang di Jakarta, yang ikut bersama kami, dan saya selalu ingatkan mereka, Ustaz Rahmat juga mengetahui selaku GM, kalau tujuan utama kita membuka pendaftaran Uhud Tour adalah meraih pahala jemaah haji dan jemaah umrah. Bagaimana mereka bisa puas pada saat ibadah, mereka sujud, mereka tawaf, mereka berdoa, baca Quran, sedekah dan segala macam, itu kita raih pahalanya. Nomor 1. Nomor yang lainnya, nomor kesekian puluh lah, itu adalah gaji bekerja dan juga marginnya perusahaan. Juga ada kami kadang-kadang tambahkan di Mekah, Bapak Ibu saya perkenalkan yayasan-yayasan sosial agar tahu di mana lembaga-lembaga sosial di Mekah untuk bisa bersedekah. Nah ini gambaran-gambaran umum mungkin ya, yang kadang-kadang juga kalau saya jalan saya perkenalkan Bapak Ibu ke toko parfum, kadang-kadang ada mungkin yang saya tunjukkan tempat belanja yang mungkin memudahkan untuk membeli oleh-oleh buat keluarga. Jadi sebenarnya perjalanan ini kita tujuannya ibadah dan juga kenyamanan. Seperti itu kurang lebih gambarannya insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan di sesi kedua. Tadi ini sesi pertama saya anggap ya, saya menambahkan apa yang harus saya jelaskan ke Bapak Ibu tadi. Yang sesi ini adalah tentang masalah dahsyatnya haji dan umrah. Saya ingin menjawab sebuah pertanyaan kalau ada yang bertanya begini, Ustaz, untuk apa saya haji dan umrah? Saya dapat apa? Atau saya sudah pernah haji dan umrah, kira-kira motivasinya apa untuk saya ulangi lagi haji dan umrah? Kenapa harus saya umrah lagi, saya haji lagi? Maka kami akan berikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian. Kita sedang membicarakan Bapak Ibu sekalian perjalanan spiritual Bapak Ibu yang terpanjang. Perjalanan kita mendaftar ke travel, kemudian menuju ke bandara, kemudian kita direct pesawat, anggaplah yang direct tadi 9 jam, kita masuk ke sholat di Masjid Nabawi, dari bandara Madinah ke hotel, kemudian nanti kita juga ada tadi yang saya luput ya, kami menyiapkan untuk Uhud Tour itu kereta cepat. Madinah Mekah, kami tidak gunakan bus lagi, karena tadi saya bilang kita mengeluarkan 2 kali biaya. Sebenarnya bus itu sudah 1 paket ya, termasuk dari Madinah ke Mekah. Tapi karena 6 jam perjalanan, saya nggak masalah keluarkan tambahan buat Bapak Ibu sekalian biaya. Kita belikan tiket kereta cepat sehingga cuma 2 jam 47 menit sudah tiba di Mekah. Semua itu 1 paket Bapak Ibu sekalian, termasuk tawaf, sa'i, itu luar biasa. Perjalanan spiritual terpanjang dan yang terdahsyat ya kalau bagi saya itu. Karena selama ini kita kalau berdoa selalu dari rumah kita, dari masjid kita. Sekarang kita berdoa di depan Ka'bah.
Itu luar biasa, langsung di kiblat muslimin. Ya, dan kalau sedang umroh sama saya, kalau teman-teman yang pernah umroh di sini pasti tidak asing. Habis selesai tawaf, sholat di belakang makam Ibrahim, pasti saya akan pandu doa dalam bahasa Indonesia. Dengan tujuan untuk mengajak jemaah ini loh. Doanya itu seperti ini. Apalagi kalau ikut yang haji bersama kami. Banyak sekali yang kami pandukan doa-doa yang kita berharap jemaah bisa terinspirasi untuk mengamalkan doa-doa tersebut dalam bahasa Indonesia. Supaya terbiasa untuk berdoa dan memohon kepada Allah SWT. Karena kadang-kadang kita mentok di sebuah titik, saya mau doa apa lagi ya? Ibadah ini ibadah yang luar biasa. Coba Bapak Ibu renungi ini ya, yang akan saya sampaikan di masalah keutamaan apa yang Bapak Ibu dapatkan. Tolong ditampilkan ya, di teman-teman. Ya, di situ Bapak Ibu sekalian, untuk memotivasi diri Anda supaya rajin mau beribadah, kata kuncinya sebenarnya adalah bagaimana Bapak Ibu mengetahui apa yang Bapak Ibu dapatkan. Ya, kalau bahasa ceramah itu fadilah. Saya sarankan Bapak Ibu jangan kerjakan ibadah apapun ya. Mau sholat, mau puasa, mau sedekah, bakti sama orang tua, mau haji umroh, mau berzikir, mau berdoa, mau jenguk orang sakit. Jangan dikerjakan. Sampai Bapak Ibu tahu apa yang Bapak Ibu dapatkan. Itu cuma butuh hitungan menit. Buka searching di Google keutamaan sholat malam, keutamaan sholat berjamaah, keutamaan bakti sama orang tua, keutamaan haji dan umroh. Ini janji Allah yang benar. Karena dikatakan, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam penyampaian. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah pungkiri janji-janjinya. Maka janji Allah benar. Kalau Bapak Ibu tahu apa yang Bapak Ibu dapatkan di setiap ibadah itu, bahasa ceramah biasanya fadilah, itu akan membuat kita konsisten mau mengerjakan. Dan akhirnya kita istiqomah ya, menjaganya. Selalu mau sholat malam, selalu mau sedekah, selalu mau doa. Karena kita tahu apa yang kita dapatkan. Nah dalam haji dan umrah juga sama. Ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Bapak Ibu bisa lihat di slide kita ya. Itu ada dalam Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 196. Allah mengatakan, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Di sini garis bawahi karena Allah. Jadi kalau Bapak Ibu hanya sekedar diajak oleh kerabat, hanya karena testimoni mau tes enak nggak sih orang umroh atau haji, atau hanya sekedar seremoni ngeramaikan, hanya untuk ya publish saja di medianya, atau apalah indikasi duniawi, itu harus diubah. Karena nanti akan sia-sia. Uang yang Bapak Ibu keluarkan, energi yang dikerahkan, waktu yang dilowongkan, sia-sia. Harus lillah, karena Allah. Kita betul-betul ingin mengejar pahalanya. Salah satu cirinya adalah orang tidak banyak mamer-mamer tentang masalah itu, ya. Dan tujuannya memang untuk mendapatkan yang terbaik. Kalau Bapak Ibu mau beli oleh-oleh, hadiah, sebuah produk nanti di Mekah Madinah, itu cuma embel-embelnya. Jangan jadikan sebagai target utama. Bagaimana tawaf, sa'i, berdoa, sholat di belakang makam Ibrahim, tahallul adalah itu tujuan utama kita. Selanjutnya teman-teman sekalian ada dari sunnah. Kalau kita ingin ayat Al-Quran banyak sekali ya. Saya ringkaskan saja. Kalau dari hadis Nabi SAW, perhatikan ada di layar Anda. Ya. Kata Nabi SAW, Khudu anni manasikakum. Ambillah manasik itu, tata cara haji dan umrah dari aku seutuhnya. Ya. Sebagaimana ditampilkan. Tetap ditampilkan di layar tolong. Jangan dihilangkan dulu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, La'alli alla ahujja ba'da hajjati hadhi. Mungkin saya tidak bisa haji lagi setelah haji ini. Nabi SAW sebutkan ini teman-teman karena beliau menyampaikan atau haji beliau yang pertama dalam hidup beliau, ya. Dan yang terakhir adalah dikenal dengan haji wada. Ini sekali Nabi haji dan memang setelah pulang haji ada perang Tabuk lalu beliau sakit kemudian beliau meninggal dunia alaihi salatu wassalam. Maka beliau mengatakan perhatikan baik-baik. Di mana saya mabit di Muzdalifah, wukuf di Arafah, bagaimana saya mengerjakan jumrah, tawaf, sa'i dan segala macam. Ambil benar-benar dari saya supaya jangan sia-sia waktu kalian ya yang kalian lowongkan, harta yang kalian keluarkan dan energi yang kalian kerahkan. Jadi harus murni. Nah, salah satu tag kami di Uhud Tour adalah bagaimana mengajak jemaah untuk beribadah umrah dan haji sesuai dengan
contoh dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di bawahnya juga ada, kita tahu keutamaan haji dan umrah cukup banyak. Di antaranya dia bisa membersihkan dosa Bapak Ibu sekalian. Dosa ini kita terjemahan lainnya pelanggaran ya. Dan semua pelanggaran Bapak Ibu sekalian akan mendatangkan masalah buat kita. Kalau Bapak Ibu kerja di satu perusahaan dan Bapak Ibu buat pelanggaran, maka pastikan minimal Anda dapat SP atau surat peringatan, bisa puncaknya Anda di PHK. Hilanglah job pekerjaan Anda atau pekerjaan Anda, hilanglah hasil income Anda, rusaklah citra Anda. Gitu kan? Itu pelanggaran. Di alam syariat kita, itu namanya maksiat, dosa. Dan dosa-dosa ini perlu dibersihkan. Ya, banyak caranya, di istighfar dan taubat, sholat atau ibadah-ibadah, dan ini juga umrah dan haji betul-betul membersihkan dosa-dosa. Nah, kata Nabi SAW, al-umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah setelahnya itu pembersihan dosa di antara keduanya. Garis bawahi Bapak Ibu sekalian, ini jawaban kenapa kalau ada yang mengatakan kenapa saya harus umrah lagi Ustaz? Karena Nabi bilang umrah ke umrah setelahnya. Artinya dimotivasi ulangin umrah kamu itu. Karena antara dua umrah itu pembersihan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'i illal jannah. Dan haji yang mabrur setahun sekali mengikuti semua tuntunan yang Nabi SAW sudah ajarkan, ya, maka balasannya tiket VIP menuju ke surga. Anda cuma lowongkan berapa hari saja. Kalau haji itu cuma 6 hari Bapak Ibu sekalian. Tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Tapi biasanya kita tidak bisa ambil 6 harinya. Ya, kita biasanya ambil 2 pekan minimal ya, atau 10 hari sampai 2 pekan ya. Kalau mau maksimal biasanya paket kami itu antara 17, 18 hari sampai 20 sampai 21 hari. Itu saja Anda lakukan dengan ikhlas, ikuti panduan yang benar, ya, maka secara otomatis Anda akan pulang bawa tiket VIP menuju ke surga. Selanjutnya, ya, ada penjelasan sedikit di sini. Khusus Imam Syafi'i rahimahullah, pandangan beliau luar biasa masalah umrah ini. Kalau jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanifah melihat umrah itu sunnah. Tapi Imam Syafi'i memandang berbeda. Bagi yang belum pernah umrah sekalipun, itu beliau mewajibkan hukumnya sebagaimana wajibnya haji yang pertama. Di sini ada penjelasan yang bisa Bapak Ibu lihat tentunya ya. Ini teman-teman tolong bantu aja kalau bisa tabnya dinaikkan aja ke sini ya. Sambil diproses saja karena ini cukup jauh ya. Saya harus balik ke sini. Ini Imam Syafi'i mau berkata, Allah berfirman dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Tadi di Al-Baqarah 196, Allah menyanjingkan di sini menyandingkan antara haji dan umrah ya. Zahir dari tes Al-Quran itu menjelaskan bahwa umrah adalah wajib, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Itu dikatakan wajib. Jadi walaupun pendapat orang banyak mengatakan umrah itu sunnah, Imam Syafi'i mengatakan tidak. Karena dalam Al-Baqarah tadi, umrah dan haji disatukan. Maka umrah yang pertama dan haji yang pertama itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Ini pendapat beliau tentunya berhubungan dengan masalah itu. Ya, kemudian Ibnu Abbas juga berkata, demi jiwaku yang ada di tangannya, umrah memang terkait dengan haji. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam firman ini dikatakan, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, sempurnakanlah umrah dan haji itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tentang hukumnya. Alasan kenapa Bapak Ibu harus mengerjakan haji dan umrah. Selanjutnya, slide selanjutnya tolong. Ini juga bisa dilihat di poin ketiga ya, sebelum dipindahkan. Pendapat Imam Atha, kalau tahu namanya Atha bin Abi Rabah ya. Ini seorang ulama tabi'in di Mekah. Beliau mengatakan, tidak ada seorang pun dari makhluk Allah kecuali bahwa haji dan umrah wajib atasnya. Selain itu, sebagian ulama Mekah berkata, Rasulullah SAW menyandingkan haji dan umrah bersamaan dengan menyembelih hewan kurban. Dan seandainya umrah hanyalah ibadah sunnah, maka tampaknya tidak pantas untuk disandingkan dengan haji. Ya, jadi di sini yang belum pernah umrah dan punya kemampuan itu Bapak Ibu, kalau dalam pendapat ini bisa berdosa kalau tidak umrah. Gitu kan? Karena dia hukumnya wajib. Subhanallah, saya temukan hampir mayoritas jemaah haji kami orang-orang mampu ya, tetapi mereka baru melaksanakan haji. Sayang sekali gitu ya. Padahal mereka punya kemampuan. Kenapa sering menunda-nunda? Ini nggak boleh tunda Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana Anda tidak boleh tunda sholat keluar dari waktunya, haji juga tidak boleh kalau Bapak Ibu sudah punya kemampuan. Harusnya dikerjakan sesegera mungkin ya. Kita kemudian lanjutkan teman-teman sekalian, slide selanjutnya bisa dilihat ya. Ada
tambahan keutamaan umrah. Apa yang Bapak Ibu dapatkan kalau umrah dan rutin mengerjakan umrah dan haji itu. Dijadikan sebagai program. Kalau haji tahunan, kalau umrah itu kapan ada kesempatan? Mau sebulan sekali, sebulan 2 kali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Kenapa harus dikerjakan begitu? Perhatikan, ini hadis yang paling agung berhubungan dengan masalah perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk mengulang-ulangi umrah. Beliau mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunuba kama yanfil qiru khabathal hadid wal dhahabi wal fidda wa laysa lil hajjatil mabrurati thawabun illa al jannah. Terjemahannya kalau kelihatan alhamdulillah, kalau tidak saya bacakan, hubungkan atau rutinkan, ya, saling menyusul. Dari umrah ke umrah, dari umrah ke haji, dari haji ke haji, dari haji ke umrah. Terus ulang-ulangin program rutin kata Nabi SAW. Hubungkan atau saling menyusul antara haji dan umrah. Kenapa? Apa sebabnya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena keduanya, haji dan umrah yang Bapak Ibu rutin kerjakan, ulang-ulangin, setiap ada kesempatan, mau sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, mau dia setahun sekali, pokoknya ada kesempatan ulang-ulangi. Karena keduanya haji dan umrah akan menghapus kefakiran. Bisa juga bermakna mengikis habis kefakiran. Miskin, kesusahan hidup hilang dengan umrah dan haji. Insya Allah tidak ada orang umrah haji itu miskin, tidak akan ada. Tapi mereka akan dijanjikan seperti ini, hilang, dihabiskan secara total kefakirannya, dan juga dosa-dosa akan habis semua dosa-dosanya sebagaimana ubapan atau pandai besi, ya, mengikis karat besi, emas dan perak, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Perhatikan ya, kalau kita tahu ubapan pandai besi yang dia biasa pakai api untuk bersihin karat besi, kotorannya emas dan perak itu sampai hanya mengkilat. Nah, Nabi ibaratkan seperti itu haji dan umrah. Betul-betul kemiskinan dan dosa itu bersih, seperti bersihnya karat-karat emas dan perak. Apa hadis ini tidak memotivasi Bapak Ibu untuk kerjakan haji dan umrah selama ada kesempatan? Saya sudah bilang tadi, lupakan saja Uhud Tour. Saya berharap Bapak Ibu biar tidak nama Uhud Tour, kerjakan ibadah ini. Maksimalkan waktu Bapak Ibu sekalian. Menghilangkan kemiskinan, kesusahan hidup, dan juga menghilangkan dosa seperti bersihnya karat-karat besi, emas dan perak. Itu luar biasa, dan tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Di dalam hadis yang lain, dalam hadis langsung di hadis yang di bawahnya ya, karena yang tadi itu di atas sudah kita baca, yaitu hadis riwayat Tirmidzi nomor 810, di mana Nabi SAW bersabda, wa ma min mu'minin yadhallu yawmahu muhriman illa ghabatis syamsu bidhunubihi. Dan tidak ada seorang mukmin pun, laki-laki atau perempuan, yang sepanjang harinya dalam keadaan ihram. Dia pakai ihram, jalan baik dari Madinah ke Mekah atau dari Indonesia, pada saat dia sudah pakai ihram sampai dia selesaikan haji atau umrahnya, melainkan matahari di hari itu terbenam dalam kondisi membawa semua dosa-dosanya. Bersih. Kalau dosa bersih itu Bapak Ibu sekalian artinya apa? Diputihkan, semua fasilitas kembali. Kan orang kalau sudah dimaafin, fasilitasnya kembali. Ya kadang-kadang ada fasilitas rezeki kita tertahan karena kenapa? Karena dosa kita. Itu bisa bersih dengan haji dan umrah. Apalagi subhanallah, pesawatnya ber-AC. Dulu orang itu pakai unta sama kuda, panas, susah. Madinah Mekah itu bisa 3 hari Bapak Ibu sekalian orang naik unta, panas. Sekarang naik kereta cepat. Kita berangkat dari Indonesia. Dulu kalau mungkin ada yang masih tahu tahun 30-an, kakek-kakek orang tua kita dulu, mereka naik kapal laut. Sebulan pergi, sebulan pulang. Kadang-kadang 2 bulan kalau pakai transit di beberapa negara. Itu pun mereka sudah pamit sama keluarganya, mungkin tidak kembali lagi, dianggap mati. Nggak ada handphone di saat itu, nggak bisa komunikasi. Sekarang Bapak Ibu bisa nih, kalau minta paket pun khusus sama travel, tolong ya, saya mau umroh berangkat besok, saya mau pulang juga besok malam atau lusanya, masih bisa dibuatkan. Beli tiket pesawat, masuk Mekah, umroh, habis umroh tahallul, nggak masuk hotel, langsung berangkat lagi pakai pesawat pulang Indonesia. Alasannya apa nggak pergi? Sementara dapat langsung pembersihan dosa, itu kan luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu kalau haji dan umrah, Bapak Ibu khusus menjadi tamu undangannya Allah.
Kalau kita jadi tamu undangannya presiden kah, wali kota kah, bupati kah, gubernur kah, betapa bangganya kita Bapak Ibu sekalian. Nama kita ditulis khusus di meja begini VIP, Bapak Fulana atau Ibu Fulana. Lalu disebutkan namanya pakai mikrofon, selamat datang pada Bapak Ibu, wali kota misalnya sebutkan, atau presiden sebutkan secara khusus. Mungkin kita sudah bangga, padahal itu manusia. Kita kalau haji dan umrah menjadi delegasi, tamunya Allah. Dan karena kita menjawab panggilan itu, maka Allah menerima doa kita. Salah satu keutamaan haji dan umrah, doanya mustajab. Buat diri sendiri atau doakan orang lain. Coba bayangin, sepanjang jalan, dari pertama Bapak Ibu pergi berangkat sampai pulang, doanya mustajab. Perhatikan sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata Nabi SAW dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, Al-Hujjaj wal-Ummar wafdullah, da'ahum fa'ajabu wa sa'alu fa'atahum. Sesungguhnya seluruh jemaah haji dan jemaah umrah itu adalah delegasi Allah atau tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, lalu mereka pun memenuhi panggilannya. Dan karena itu mereka memohon kepadanya, maka Allah pun memberi kepada mereka. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, bagaimana memahami Allah memanggil Anda? Ini perlu saya jelaskan ya. Kalau sampai kepada Bapak Ibu informasi umrah dan haji, apakah dari travel, apakah dari grup keluarga, apakah teman menceritakan, atau Bapak Ibu mimpi melihat Ka'bah, melihat tawaf, itu panggilan Allah. Jangan terima brosur, ini cuma promosi travel. Bukan. Dan saya bilang tolong ya, saya bicara sini bukan promosi Uhud Tour. Lupakan Uhud Tour dulu. Saya mau Bapak Ibu umrah dan haji walaupun bukan dengan Uhud Tour. Karena saya ingin saya dapat pahala Bapak Ibu kalau saya sampaikan seperti ini. Ini keutamaan yang besar. Kalau sampai ke Bapak Ibu flyer, informasi, dikirim di grup tentang umrah, itu panggilan dari Allah. Seperti kalau kita dengar azan ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Muazzinnya itu mau orang Indonesia atau orang Melayu, orang hitam di Afrika, orang Arab Jazirah Arab, orang bule di Amerika, sama azannya. Yang panggil kita itu Allah. Allah yang panggil, ayo sholat, ayo menuju ke kemenangan. Beruntung orang yang jawab itu. Itu namanya menjawab panggilan Allah. Sama dengan haji dan umrah, dapat brosur, dapat flyer, dapat undangan. Itu Allah yang panggil. Lalu apa manfaatnya? Kata Nabi SAW, mereka dipanggil oleh Allah, mereka jawab. Maka dengan itu kalau mereka mohon diterima doanya. Coba bayangkan. Mirip kita datang ke istana presiden. Kalau datang nanti apa yang kau minta saya penuhi. Mungkin kita akan berlumba-lumba ke istananya. Walaupun presiden sangat terbatas bisa berikan kita kebutuhan. Karena manusia juga. Tapi Allah yang maha kaya. Allah memiliki langit dan bumi ini. Memberikan apa yang kita inginkan. Itu luar biasa. Sampai Syekh Muhammad Shinkiti, salah satu anggota majelis ulamanya Saudi, itu setiap kali ada orang yang konsultasi sama beliau, masalah apapun. Yang pertama beliau tanya, kamu bisa umroh nggak? Kalau dia bilang bisa, kata beliau umroh, minta depan Ka'bah. Gitu. Sujud di kiblatnya kaum muslimin itu. Ya, minta sama Allah SWT. Tiap hari kamu selama di Mekah minta, Allah akan kasih. Maka itu luar biasanya dari haji dan umrah itu Bapak Ibu sekalian. Dalam hadis yang lain, al-ghazi fisabilillah, orang yang perang di jalan Allah. Wal hajj wal mu'tamir, orang yang haji dan orang yang umrah. Wafdullah, utusan Allah. Da'ahum fa'ajabu, Allah panggil mereka. Saya sudah jelaskan tadi seperti apa Allah panggil. Maka mereka menjawab panggilan itu. Wasa'aluhu fa'atahum, lalu mereka minta, lalu Allah pun memberikan kepada mereka. Di sini Allah satukan antara haji, umrah dengan jihad, sama. Itu luar biasa. Dalam riwayat lain, wafdullahi thalatha, delegasi Allah, tamu Allah 3. Al-hajju, para jemaah haji, wal mu'tamir, orang yang umrah, wal ghazi, orang yang perang di jalan Allah. Kemudian Bapak Ibu kalau tawaf, sa'i, tahallul, keliling Ka'bah 7 kali putaran, itu maksimal setengah jam sampai 1 jam selesai. Sa'i, jalan antara Safa dan Marwah juga kurang lebih seperti mungkin sejaman lah. Kalau kita lebih santai gitu ya. Tahallul cukur rambut kurang lebih 5 menit saja. Dan lain-lainnya ini keutamanya terlalu besar untuk Bapak Ibu sia-siakan. Nggak ada nilainya duit yang Bapak Ibu keluarkan. Sekali lagi tolong, lupakan dulu Uhud Tour. Jangan pikir saya sampaikan ini karena saya mau Bapak Ibu daftar di Uhud Tour, itu tidak. Itu terlalu kecil. Sebagai seorang dai justru harus berpikir bagaimana semua jemaah yang dengarin ceramah mengamalkan supaya jadi amal jariah, itu target utamanya. Penyampaian ini untuk Bapak Ibu tanamkan, Bapak Ibu pulang bawa ilmu ini, udah cukup biar nggak daftar sama Uhud Tour. Daftar travel lain pun tidak ada masalah. Saya berapa kali ketemu sama jemaah yang pernah ikut pengajian kami lalu ikut travel lain. Begitu ketemu saya, Ustaz saya pakai travel lain. Oh nggak masalah, silakan. Tapi saya termotivasi umroh karena dengar ceramah Ustaz. Alhamdulillah, itu yang saya inginkan. Tujuannya itu Bapak Ibu sekalian.
Di sini perhatikan keutamaan yang Bapak dapatkan lagi tawaf, lagi sa'i, tahallul, dan ibadah-ibadah yang lain, salat maqam Ibrahim. Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Ini riwayat yang luar biasa dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi SAW fi masjidi Mina. Satu hari di musim haji, saya pernah duduk bersama Nabi SAW di masjid di Mina. Ini lagi musim haji. Fa'ata'u rajulun minal ansari wa rajulun min Thaqif. Datang kepada beliau seorang laki-laki dari Ansar, suku Ansar Madinah, dan satu lagi dari suku Thaqif. Kemudian fasallama thumma qala. Dua-duanya ucapin salam dan dua-duanya berkata, "Ya Rasulullah, ji'na nas'aluk." Wahai utusan Allah, kami datang mau bertanya pada Anda. Faqala, maka Nabi SAW berkata kepada keduanya, In syi'tuma akhbartukuma bima ji'tuma tas'alani anhu fa'altu. Kalau kalian mau berdua, saya akan sampaikan pertanyaan yang kalian mau tanyakan kepadaku sebelum kalian tanya. Ini sebagai mukjizat dari Allah. Jadi orang belum tanya, Nabi sudah tahu mereka mau tanya apa. Kalau kalian mau saya sampaikan pertanyaan kalian sebelum kalian tanya, saya akan lakukan. Wa in syi'tuma an umsika wa tas'alani fa'altu. Kalau kalian berdua mau saya diam, kalian sampaikan silakan, saya akan dengarkan. Faqala, maka keduanya berkata, dari Ansar dan Thaqif tadi dua-duanya mengatakan, akhbirna ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada kami ya Rasulullah. Maksudnya apa yang kami mau tanyakan silakan, kami ingin dengar juga. Karena ini mukjizat yang luar biasa, Nabi bisa tahu sebelum bertanya. Gitu. Faqala Thaqafiyyu lil Ansari, sal. Maka yang dari suku Thaqif berkata kepada orang dari Ansar, kamu aja yang bertanya duluan. Faqala, maka orang Ansar mengatakan, akhbirni ya Rasulullah, tolong sampaikan kepadaku apa yang aku ingin tanya. Aku ingin dengar. Maka kata Nabi SAW, faqala, jitani tas'alni atau tas'aluni an makhrajika min baitika ta'ummul baital haram wa ma laka fi. Kau mau tanya kepadaku tentang pahala apa yang kamu dapatkan kalau seandainya kau mulai dari keluar dari rumahmu sampai kau tiba di Baitul Haram, di Baitullahi Haram di Mekah. Dapat pahala apa sih? Kalau saya keluar daftar ke travel dan saya berangkat, kalau sekarang mungkin pakai pesawat, tiba naik bus, kemudian masuk ke Masjidil Haram. Wa an rak'ataika ba'da tawaf. Lalu kau salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf, dapat pahala apa? Wa ma laka fihima. Wa an tawafika baina Safa wal Marwa ma laka fihi. Dan engkau tawaf antara Safa dan Marwa, lalu apa yang kau dapat? Maaf, engkau sa'i di antara Safa dan Marwa, itu apa yang kau dapatkan? Wa nuqufika asyiyata Arafah wa ma laka fi. Dan engkau wukuf di Arafah di musim haji, dan apa yang kau dapatkan? Wa an rammikal jimar wa ma laka fi. Dan engkau juga melontar, biasa orang bilang melontar setan, jumrah di Mina, ya, sughra, wusta dan kubra, 3 titik. Maka itu apa yang kau dapatkan? Kemudian dikatakan wa an nahrika wa ma laka fihi ma'al ifadha. Dan kurbanmu juga yang kau kurbankan, ya, serta juga tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji, apa yang kau dapatkan? Kemudian, ya, kata, sebentar saya sampai di tadi, ya, faqala, maka Nabi SAW maka orang Ansar itu mengatakan setelah dengar itu, walladzi ba'atsaka bil haqq la an hadza ji'tu as'aluk. Demi zat yang mengutus Anda dengan benar ya Rasulullah, benar-benar ini yang membuat saya datang bertanya pada Anda. Maksudnya Ansar ini, orang Ansar ini membenarkan kalau ini mukjizat Allah kepada Anda ya Rasulullah. Benar-benar apa yang Anda bilang ini, itu yang saya mau tanya. Qala, maka Nabi SAW memberikan jawabannya. Ini perhatikan, ini keutamannya. Fa innaka idza kharajta min baitika ta'ummul baital haram. Sesungguhnya kalau kau keluar dari rumahmu dan tujuanmu ingin mendatangi Baitul Haram, ingin umrah, ingin haji, ingin sholat, la tada'u wa la tada'u naqatuka khuffan. Tidaklah engkau meletakkan kaki dan juga tungganganmu. Masa dulu unta sama kuda. Masa kita sekarang roda mobil, baling-baling pesawat, roda bus, ya. Tidak ada satu langkah kaki yang kamu angkat ataupun tungganganmu, wala tarfa'u, tidak juga kamu angkat, letakkan dan angkat, illa kataballahu laka bihi hasanah. Kecuali Allah akan catatkan setiap langkahmu satu pahala. Wa maha anka khatiyah, dan dihapus darimu satu dosa. Wa amma rak'ataka ba'da tawafika ka'idki raqabati min bani Ismail. Sementara kau sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, pahalanya sama dengan bebasin 1 orang budak. Bapak Ibu coba renungi ya, mana ini secara keimanan. Bagaimana setiap langkah mulai melangkah kaki ke travel mendaftar,
kemudian mungkin ke bank transfer uang mungkin ya, atau Bapak Ibu mulai ke bandara, kemudian naik pesawat, baling-baling pesawat, roda mobil, tiba di Madinah. Kita sementara misalnya kalau paket Uhud kan Madinah dulu tadinya, 4 hari 3 malam, kita terus jalan, itu semuanya perjalanan kita karena tujuannya umroh nanti. Di hari keempatnya kita menuju ke Mekah umroh, naik kereta cepat. Bagaimana hitungannya itu Allah punya cara. Tiba di Mekah, turun di stasiun, kita naik bus ke hotel dulu, wudhu segala macam, baru kita melangkah menuju Masjidil Haram, tawaf kita di Baitul Haram, itu kan sa'i kita, semuanya dicatat setiap langkah satu pahala, dihapus satu dosa. Itu luar biasa. Kemudian dikatakan sholat di belakang maqam Ibrahim 2 rakaat. Ini kurang lebih 2-3 menit saja. Anggaplah 5 menit ya. Kalau orang kita kan tidak usah diajarin cepat sholat. Masya Allah bisa juara semua ya. Kalau kita sholat anggap 5 menit saja. Dan sunnahnya rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun. Kuliah Al-Kafirun rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Qul Allahu ahad. Itu saja pahalanya sama bebasin satu orang budak. Bapak Ibu supaya renungi maknanya ya. Bilal itu budaknya Umayyah bin Khalaf di Mekah. Yang bebasin dia Abu Bakar. Selama Abu Bakar bebasin, semua amal solehnya Bilal dipanen oleh Abu Bakar. Azannya, sholatnya, jihadnya, nikahnya, semuanya dipanen. Begitu pahala bebasin budak. Sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kurang dari 5 menit, bebasin satu orang budak. Kemudian dikatakan, wa amma tawafuka bis safa wal marwa kaitki 70 raqabah. Sementara engkau tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah, pahalanya sama dengan bebasin 70 budak. Satu Safa ke Marwah 10 budak, Marwah ke Safa 10 budak, begitu sampai 7 kali. Safa ke Marwah 10 budak, Marwah ke Safa 10 budak, Safa ke Marwah 10 budak, Marwah ke Safa 10 budak, terakhir Safa ke Marwah yang ke-7 10 budak. 70 budak kita bebasin. Wa amma wuqufuka asyiyata Arafah. Adapun kamu wukuf di Arafah 1 hari di musim haji tanggal 9 Zulhijjah, dari mulai menjelang waktu duhur sampai terbenam matahari. Fa inna Allah yahbitu ila samai dunya. Pada saat itu Allah turun ke langit bumi dengan kemahabesarannya. Fa yubahi bikumul malaika. Dan Allah bangga-banggakan kalian di depan para malaikatnya. Yaqul, sambil sang pencipta Allah maha raja dan maha kuasa berkata kepada para malaikatnya, ibadi ja'uni syu'san min kulli fajjin amik. Lihatlah hamba-hambaku itu datang dari seluruh penjuru bumi yang sangat jauh. Yarjuna rahmati. Mereka mengharapkan rahmatku. Falau kanat dhunubukum ka'adadir raml. Kalau dosa-dosa kalian sejumlah pasir, butiran pasir di muka bumi. Au kaqatril matar. Atau seperti tetesan air hujan. Au kazabadil bahar. Atau seperti buih di lautan. Lagafartuha. Maka aku akan maafkan. Lalu Allah berfirman kepada para jemaah haji di Arafah, afidu ibadi makfuran lakum waliman syafa'tum lahu. Bubarlah kalian dari Arafah ini dalam kondisi telah diampuni dosa-dosa kalian dan semua yang kalian berikan syafaat. Semua yang Bapak Ibu doakan diterima oleh Allah. Lalu dikatakan wa amma ramyukal jimar. Adapun engkau melontar jumrah, ya, biasa orang kita bilang melontar setan. Falaka bikulli hasatin ramaita takfiru kabiratin minal mubiqat. 1 butir batu kerikil kecil itu menggugurkan 1 induk dosa besar. Dan kita melontar Bapak Ibu sekalian itu di tanggal 10 Zulhijjah 7 butir saja di Jumrah Kubra namanya. Ya, atau Aqabah, kita melempar 7 butir, berarti 7 dosa besar. Di tanggal 11, 12, 13 dikenal dengan hari tasyrik, kita melempar 21. Karena di tanggal 11 3 titik, kecil, sedang, besar. 7, 7, 7, 21. Tanggal 12 sama, tanggal 13 sama. 21 kali 3, ya, itu 63. Ditambah dengan 7 batu di tanggal 10-nya, 70 dosa besar gugur dalam 4 hari. Ini luar biasa. Induk dosa besar, ya, mubiqat itu induk dosa besar. Kemudian dikatakan juga, wa amma nahruka famadkhurun laka inda rabbik. Adapun sembelihanmu, maka itu ada pahalanya di sisi Tuhanmu. Wa amma hilakuka ra'saka falaka bikulli sya'ratin halaktah hasanatun wa tumma anka biha khati'ah. Sementara rambut yang kau potong, orang kalau laki-laki disunnahkan gundul, didoakan 3 kali rahmat oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Kata para sahabat yang tidak mau gundul, ya Rasulullah, orang yang cukur. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Rahmat ini artinya pengampunan dosa, pencatatan pahala maksimal, solusi dari permasalahan, semua masuk dalamnya, ya.
Maka kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati orang yang gundul 2 kali. Orang yang mau cukur tadi bilang, ya Rasulullah orang yang cukur. Kata Nabi 3 kali, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Orang itu masih ulangi, ya Rasulullah bagaimana orang yang cukur. Kata Nabi SAW yang keempat, semoga Allah merahmati orang yang cukur. Maka disunnahkan mencukur pun kalau tidak mau gundul bapak-bapak dari seluruh penjuru kepala. Seperti kita kalau masuk ke tukang cukur atau salon, dari kanan, dari kiri, dari atas semuanya. Ya paling aman kalau menggunakan mesin. Kalau mau lebih afdal Anda gundul. Setiap helai rambutnya 1 pahala dicatat dan dihapus 1 dosa. Kalau ibu-ibu mengambil ruas jarinya, kemudian dipertemukan antara rambut kanan dan kiri, bagian paling bawah, lalu digunting. Ruas jari saja kalau perempuan. Tapi setiap rambut itu akan gugur, dicatatkan 1 pahala, dihapuskan 1 dosa. Dalam riwayat lain, akan menjadi cahaya yang terang untukmu pada hari kiamat nanti. Wa amma tawafuka bil baiti ba'da dzalika fa innaka tatufu wala dzamba lak. Adapun kau tawaf di Baitullah setelah itu, biasa kalau haji tawaf ifadah, maka tidak ada dosa lagi untukmu. Ya'ti malakun hatta yadau yadayhi baina katifaik. Allah akan datangkan malaikat memegang pundakmu. Bagaimana kita tidak tahu. Kita imani saja. Fayaqul, sambil berkata malaikat itu, i'mal fima tastaqbil faqad ghufira laka ma madha. Berbuatlah untuk masa depanmu, karena yang lalu-lalu semuanya sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terjemahan tadi. Saya tadi baca bahasa Arabnya, ini terjemahan juga sudah kami tulis persis seperti apa yang saya terjemahkan tadi, lembaran-lembaran daripada terjemahan apa yang tadi kita bahasakan itu. Ya. Dan ini teman-teman sekalian sebuah keutamaan yang luar biasa yang sulit sekali untuk kita gambarkan atau nilai dengan uang kita. Ya. Kemudian juga kita tahu ada kelebihan lain ya. Bagaimana dengan orang yang meninggal dunia? Kalau dia pergi haji umrah lalu dia meninggal dunia, apa yang dia dapatkan? Kita bukan berharap meninggal, tapi kalau ajal datang itu keutamaan, apalagi kalau bapak ibu masih dalam kondisi berihram. Perhatikan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man kharaja hajjan famat kutiba lahu ajru haji la yaumil qiyamah. Siapa yang keluar haji kemudian datang ajalnya, mati, maka dicatatkan baginya pahala haji sampai hari kiamat. Misalnya orang haji tahun depan ini meninggal, lagi pakai ihram meninggal. Maka semenjak itu sampai hari kiamat, kita tidak tahu 100 tahun, 1000 tahun lagi, dicatat pahala haji terus menerus buat dia. Saking besarnya keutamaannya. Dan dikatakan, وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتْ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ مُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Siapa yang keluar umrah, pakai ihram, meninggal, lagi dalam kondisi umrah, dicatatkan baginya pahala umrah sampai hari kiamat. Berapa tahun kita tidak tahu gitu ya. Kemudian waman kharaja ghazian famad kutiba lahu ajrul ghazi ila yaumil qiyamah. Siapa yang keluar berperang, ya kemudian dia mati walaupun tidak dibunuh oleh musuh, baru keluar ternyata mati datang ajalnya, maka dicatatkan baginya pahala perang sampai hari kiamat. Sekarang saya masuk ke poin yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian. Tadi Ustaz Rahmat sempat singgung. Ini sekali lagi lupakan dulu masalah paket travel ya. Tetapi saya ingin membuka Bapak Ibu sekalian fahami riwayat ini. Ini riwayat sahih pesan Nabi Muhammad SAW kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah biaya yang dikeluarkan. Bapak Ibu kalau punya kemampuan pakai bisnis kelas, pakai hotel terbaik, Bapak Ibu nyaman ibadah, Bapak Ibu juga diganti oleh Allah. Kenapa harus punya mampu tapi cari hotel yang jauh, cari pesawat yang transit sekian kali ke negara orang lain? Untuk apa meletihkan diri? Orang kadang-kadang kalau hotelnya jauh padahal dia mampu bayar yang dekat, dia jalan habis duhur, sebelum duhur pergi masjid haram, kalau dia balik untuk makan siang kembali mungkin sudah capek untuk sholat asar. Karena sekian 1 kilo, 2 kilo dari hotel, itu jauh. 500 meter aja jauh sekali. Kenapa enggak cari di tempat-tempat yang baik? Allah mudahkan kita. Perhatikan, semua yang Bapak Ibu keluarkan biayanya. Tidak usah lihat nilainya. Bapak Ibu sedang transaksi dengan Allah. Bukan sama travel. Lupain Uhud Tour. Ingat, travel manapun Bapak Ibu berangkat, setiap Bapak Ibu bayar ke travel, itu bukan travel, tapi itu cuma fasilitas. Menyiapkan fasilitas, Bapak Ibu sedang transaksi dengan Tuhan Bapak Ibu, Allah zat yang maha kaya. Apa kata Nabi SAW kepada istrinya Aisyah? Inna laki minal ajri ala qadri nasabiki wa nafakatuki. Sesungguhnya pahala yang kau dapatkan hai Aisyah, sesuai dengan kadar kelelahanmu dan nafkah yang kamu keluarkan. Berapa besar kau keluarkan, itu akan lebih besar pahalanya. Artinya, orang keluarkan biaya paket lebih bagus, agar dia lebih nyaman ibadah, lebih besar pahalanya. Untuk apa kita tahan-tahan diri, kecuali kita nggak punya kemampuan. Kita hanya mampu dengan paket yang ini misalnya lebih murah, oke.
Tapi kalau punya kemampuan lalu sengaja pilih yang murah, ini agak unik ya. Kenapa menyiksa diri? Toh juga akan diberikan ganti oleh Allah. Ingat firman Allah SWT, Bapak Ibu kalau buka nanti Al-Quran sebentar, surah Saba, surah nomor 34 ayat 39. Di sini saya tidak tuliskan, tapi potongan itu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah pasti dia akan ganti. Dia akan ganti. Enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Juga dalam riwayat yang lain, ya, kata Nabi SAW, innama ajruki fi umratika ala qadri nafaqatiki. Sesungguhnya pahala yang kau dapatkan, hai Aisyah, dari umrahmu adalah sesuai dengan kadar nafkah yang kau keluarkan. Keluarkan di jalan Allah. Transaksi dengan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf. Jadi pahalanya luar biasa, sangat besar. Izinkan saya menyampaikan lagi, mungkin saya pilih ya. Karena ini panjang sekali bahasanya, mungkin waktu asar sudah masuk. Juga ada motivasi dari Nabi SAW untuk ibu-ibu, untuk perempuan, ya. Dan ternyata hadis ini bukan hanya untuk perempuan, walaupun fokusnya pada perempuan ya. Kalau mau dapat pahala jihad, sementara kita tidak di medan perang seperti teman-teman di Palestina, umroh dan haji. Perhatikan hadisnya, ya. Saya berikan judul di situ, umroh dan haji berpahala jihad. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Aisyah berkata pada beliau ya, Qultu ya Rasulullah, hal ala nisa'i min jihad? Apakah Aisyah mengatakannya Rasulullah, apakah wanita memiliki kewajiban jihad? Pergi perang juga seperti laki-laki, hadapi musuh, ya, serang-serangan gitu. Maka beliau menjawab, Nabi SAW menjawab, Qala alaihinna jihad la qitala fi al-hajj wal umrah. Mereka bahkan boleh berjihad, tapi jihad yang tidak ada perang. Apa itu? Haji dan umrah. Haji dan umrah dianggap jihad, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi bawa istri, bawa anak perempuan, bawa mertua, bawa saudara, bawa ibu, itu pahala jihad buat mereka. Dan Anda kalau biaya Anda dapat pahalanya, kan gitu. Di dalam hadis yang lain disebutkan bukan cuma laki-laki, bukan cuma perempuan, orang-orang tua yang sudah tidak kuat lagi fisiknya, tetap dianjurkan pergi umrah dan haji. Dikatakan oleh Nabi SAW, jihadul kabiri wal dha'ifi wal mar'ati al hajj wal umrah. Jihadnya orang yang lanjut usia, jihadnya orang yang lemah secara fisik, dan jihadnya perempuan adalah haji dan umrah. Ini lafaz hadis diriwayatkan oleh An-Nasai dalam sanad hasan. Ini hadis-hadis semua ini Bapak Ibu bisa dapat di buku hadis, jelas sekali kok. Berarti pahala umrah dan haji sama dengan pahala perang, gitu kan? Kemudian juga ada, mungkin saya tutup dengan ini, kalau Bapak Ibu diberikan pilihan umrah, tentu saja Bapak Ibu bisa pilih. Tapi kalau misalnya cuma bisa setahun sekali, kalau cuma setahun sekali, maka pilih ibadah umrahnya di Ramadan. Tapi kalau bisa setahun berapa kali, maka Ramadan juga usahakan jangan luput. Karena dari semua umrah yang paling besar pahalanya adalah pahala umrah Ramadan. Ya. Di Uhud Tour kami buatkan 2 paket umrah Ramadan. Ada di awal Ramadan, insya Allah 27 Februari kita akan berangkat 2 hari sebelum Ramadan. Karena Ramadan kalau sesuai dengan tanggal ya, belum kita bicara ru'yah hilal, itu 1 Maret masuk 1 Ramadan. Jadi kita akan masuk Madinah 2 hari sebelum Ramadan. Kita akan tarawih pertama di Masjid Nabawi insya Allah. 1 hari pertama puasa Ramadan di Madinah. Puasa kedua kita akan umrah. Ya, kemudian nanti pekan pertama sekitar 6 atau 7 Maret kita akan pulang ke Indonesia. Kalau yang mau lebih besar pahalanya, mau 10 terakhir Ramadan, kami ada paket mulai tanggal 17, 16, 17 Ramadan sampai Lebaran Idul Fitri. Ada 2 paket yang kami buatkan. Karena kata Nabi SAW, umratu fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji. Sama dengan haji. Ya. Jadi memang khusus umrah yang paling afdal itu adalah di bulan Ramadan. Tapi tentu boleh saja kita umrah di bulan lain, dan keutamaan yang tadi semua kita akan dapatkan. Saya ingin berbagi sebuah pesan di sini. Ada lebih dari satu ya, banyak jemaah yang ketemu sama saya. Tapi mungkin sekitar 3 tahun yang lalu ada satu jemaah haji kami. Beliau pada saat sarapan di hotel lalu bilang sama saya, Ustaz, bisa nggak saya cerita? Saya bilang ya silahkan. Kebetulan kami lagi lowong duduk sambil sarapan. Dia mengatakan begini, saya ini mau cerita Ustaz. Baru 2 tahun yang lalu saja dari sekarang, saya nggak punya income, dia bilang. Saya orang miskin, tidak ada income, tidak ada pekerjaan. Waktu itu kebetulan saya punya uang cukup untuk paket umroh yang paling murah, 25 sampai 30 juta.
Tapi saya bingung, apakah saya mulai usaha atau saya umroh. Saya tidak sengaja buka ceramah Ustadz. Saya pernah memang motivasi jemaah dan saya sering sampaikan, kalau pilihannya adalah umroh dan mulai usaha, umroh aja dulu, gitu kan? Maka dia bilang, saya dengar pesan itu Ustadz. Saya bertawakal kepada Allah, saya umroh saja. Lalu di depan Ka'bah saya berdoa sama Allah lagi, saya berdoa supaya dibukain pintu rezeki. Hanya 2 tahun Ustadz. Ya, 1 tahun dari selesai umroh itu, dan tahun keduanya dia sudah haji bersama saya. Waktu itu haji furoda biayanya sekitar 31 ribu dolar. Ya, saya lupa kurs waktu itu berapa. Tapi ratusan juta, hampir sekitar 400 juta paket furoda karena bisa berangkat tanpa antri gitu ya. Maka dia mengatakan, Ustaz tahu apa yang terjadi keajaiban setelah saya umrah? Saya sekarang punya income, ini bahasa lisan beliau sendiri. Saya sekarang punya income setelah umroh itu, sebenarnya saya balik, saya dapat proyek kain, saya bisa ekspor impor dari Cina. Sekarang income saya untuk biaya furoda ini per hari Ustaz. Biaya hajinya 400 juta kurang lebih. Dia bilang sekarang income saya bersih 400 juta tiap hari. Artinya 12 miliar per bulan. Dia bisa dapat efek daripada dia umroh. Dan dia sangat yakin ini karena umroh saya. Karena tadinya saya ada kerjaan, pulang tiba-tiba dapat ide, dapat kesempatan lalu terbuka. Sekarang income saya sebesar itu. Dan ada banyak jemaah yang bercerita kepada saya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi memang tidak ada alasan untuk tidak kerjakan ibadah ini. Kita nikmati jalanan, penerbangannya, transportasinya enak, hotelnya enak, ibadahnya juga enak. Dan subhanallah kita bisa cas iman kita di sana. Kemudian kita balik lagi, baru kita sibuk lagi dengan aktivitas kita sehari-hari. Allahu alam. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Tentu materi ini kami sampaikan juga di manasik, setiap manasik, namun lebih lengkap karena kita akan rincikan tentang teknis pelaksanaan umroh dan haji di lapangan. Bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, kita praktekkan pada saat manasik. Begitu juga haji, ya kita jelasin lebih rinci tentang masalah tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, malamnya Muzdalifah, kemudian hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah, kemudian 3 hari tasyrik, semua kami rincikan semuanya. Tapi ini saya rasa sudah cukup sampai sini supaya Bapak Ibu tahu bagaimana dahsyatnya umroh dan haji dan jangan disia-siakan Bapak Ibu sekalian. Bagi yang berminat bergabung dengan Uhud Tour, alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah SWT karena bisa menjadi pelayan bagi Bapak Ibu sekalian dan tidak ada unsur masalah margin yang kami pikirkan terlebih dahulu, tapi bagaimana toh juga jemaah akan kerjakan ibadah ini, bahkan memberikan fasilitas yang terbaik dengan izin Allah SWT. Dan alhamdulillah selama ini yang pulang umumnya, ya kami katakan, saya tidak mau mengatakan semuanya, walaupun selalu yang kami dapatkan hampir semuanya merasa puas dengan pelayanan dan pemberian apa yang sudah kami berikan. Dan saya biasa berbahasa juga sama teman-teman di kantor, uang jemaah Uhud kita kembalikan kepada jemaah. Maksudnya tetap ada margin buat perusahaan, tapi biarkan mereka menikmati ya fasilitas yang sudah kita berikan. Baik, itu saya dari saya Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.